Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Lenasti Nelitik Titilahawa STH. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Jemaat Kristus, mari kita bersama-sama masuk dalam persekutuan ini dengan votum secara berbalasan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nas pembimbing bagi kita pada saat ini, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terimalah salam. Tuhan menyertai kamu. Puji Dia, hai segala yang bernafas.
Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya berpikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami yang Allah rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, akan datang manusia baru. Datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di laut dan di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita bersama-sama naikkan doa epikles, doa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan menghayati firman Tuhan. Kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pembacaan Alkitab Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku sayangnya. Haleluya, nyanyi dan surga, haturkan namanya. Pujilah Tuhanku sayangnya. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua
zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Siltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam segala kehidupan kita, tentu saja ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Terutama ketika kita berbicara dalam kaitan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita. Tentu saja bahwa kita selalu terus menghayati keberadaan kita, terutama bagaimana kita dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sebagai hal untuk menunjang ataupun menopang segala pembangunan rumah Tuhan. Kalau kita memperhatikan, ada begitu banyak gereja atau rumah Tuhan yang membangun secara fisik, ia mengalami atau mereka yang membangun ini mengalami kesulitan, terutama tentu untuk mengadakan material di dalam menyempurnakan atau menyelesaikan bangunan rumah Tuhan. Dan dengan demikian tentu saja
dalam berbagai kondisi dengan kehidupan yang dialami. Sehingga pembangunan itu tidak dapat dilanjutkan. Artinya pembangunan itu mandek. Ada pula di mana dengan keberadaan keinginan seseorang di suatu daerah, suatu tempat di mana ia ingin membangun rumah Tuhan atau umat di situ, mereka ingin membangun rumah Tuhan, tetapi karena tentu dengan kehidupan mereka sendiri yang sulit, baik itu secara ekonomi maupun juga dalam pekerjaan, sehingga mereka hanya membuat semacam, dapat dikatakan, gubuk-gubuk kecil dari papan, dari alang-alang, dan di situ mereka menyembah Tuhan. Tapi pada sisi yang lain, ada begitu banyak juga gereja yang didirikan, dibuat begitu megah, dan juga itu menjadi suatu kekaguman, sehingga dengan demikian bahwa juga dengan sudahnya berdiri yang megah itu, ada hal yang tentu juga lalu dikatakan orang selesai untuk membangun rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana hal-hal seperti itu hendak kita pahami di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya berbicara soal membangun rumah Tuhan itu, yang tentu saja bahwa itu selalu memberikan kenyamanan orang beribadah di situ? Apalagi kalau sebuah gedung gereja dia harus dilengkapi dengan AC. Kemudian, apakah kita hanya berbicara di mana kita melakukan pelayanan dan kesaksian kita itu untuk sekedar mengerjakan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan keagamaan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GPIB memasuki usia yang ke-72 tahun. Sebagaimana usia 72 tahun, benarkah GPIB sudah sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan semua orang dengan segala situasi, kondisi, dan keadaan yang tentu saja sebagaimana dirasakan dengan berbagai hal yang berdampak melalui juga tentu pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Benarkah kita sebagai umat Tuhan, kita sudah ada hidup bersama dengan orang lain
Dan di situ kita juga menyampaikan, memberitakan bahwa keselamatan itu hanya dapat kita peroleh di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan bagaimana memberitakan itu dalam kesaksian dan pelayanan yang konkret, supaya orang-orang yang menerimanya itu, mereka juga merasakan bahwa bukan pribadi manusia, tetapi pribadi Kristus. Itulah yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, melalui kitab Hagai pada saat ini, ketika bangsa Israel itu dibebaskan oleh oleh Babel, dan mereka kembali ke Yerusalem. Kemudian tentu saja mereka harus memprioritaskan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi di dalam masa kepemimpinan Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda, dan juga pemimpin yaitu Yosua bin Yosadak sebagai imam, yaitu pemimpin rohani. Tentu saja mereka juga pada masa itu Hagai memperhatikan rumah Tuhan yang harusnya mereka bangun sebagai prioritas utama, itu tidak dapat dilaksanakan. Dan yang disampaikan di situ justru mereka hanya membangun rumah-rumah mereka. Dan rumah-rumah mereka ini bisa dibangun dengan dikatakan papan yang baik, artinya betul-betul materialnya itu dapat dikatakan sebagai nomor satu, yang paling kuat. Dan bagi mereka, itulah yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan mereka ketika pulang ke Yerusalem. Membangun rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dan mereka mengabaikan dulu rumah Tuhan. Mereka lebih untuk supaya di mana rasa nyaman hidup mereka, rasa tentram mereka itu ada di rumah mereka. Mereka bisa untuk menikmati rumah yang dapat di mana mereka berteduh. Karena itu mereka tidak lagi memikirkan untuk membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu seruannya di situ yang disampaikan, baik itu di dalam bait 5 maupun juga di dalam maksudnya di ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Perhatikanlah keadaanmu. Apa yang harus mereka perhatikan? Apa yang dimana mereka menjadi orang yang harusnya melihat, bahkan itu juga memperhatikan, tidak sekedar melihat tetapi memahami.
keadaan mereka. Keadaan itu apa yang disampaikan? Di mana mereka mensejahterakan diri mereka. Mereka bisa untuk membawa hasil ladang mereka, mereka bisa makan kenyang. Tetapi di situ dikatakan tidak puas. Mereka berpakaian, tapi pakaian itu tidak menahan panas. Mereka tetap dikatakan bekerja menerima upah, tetapi upah itu seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi begitu saja mengalir sia-sia. Artinya tidak ada sama sekali yang bisa mereka menikmati, dan itu menjadi sesuatu yang baiklah untuk keadaan hari esok. Jadi dengan demikian mereka hanya menikmati sesaat saja. Maka ini yang harus diperhatikan. Karena kebutuhan mereka sendiri, akhirnya mereka mengalami kehidupan yang tadinya merasa dengan hidup rumah yang mewah, hidup rumah yang begitu sejahtera bagi mereka untuk tenang di dalamnya. Tapi apakah benar-benar bahwa sejahtera, damai itu dirasakan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka inilah menjadi gambaran bagi kita dalam hari ulang tahun GPIB yang ke-72. Sesungguhnya kita harus dapat memprioritaskan, jangan sampai sama sekali kita mengabaikan apa yang sesungguhnya harus, di mana kita menunjukkan peran-peran kita sebagai warga gereja dengan segala karunia hidup yang sudah Tuhan berikan. Bahkan juga karunia rohani. Artinya di mana setiap orang itu sesungguhnya diperlengkapi oleh Tuhan. Keadaan dirinya, hidupnya, itu semua sudah diberikan oleh Tuhan, supaya dengan demikian bahwa mereka ini akan hidup sebagaimana yang selalu menunjukkan suatu kesetiaan di dalam membangun rumah Tuhan. Kita tidak hanya puas dengan apa yang sudah kita bangun, rumah Tuhan yang megah, rumah Tuhan yang diperlengkapi dengan segala elektronik yang modern, sehingga itu benar-benar memberikan rasa aman. Kita tidak sekedar puas dengan keinginan kita bahwa gereja kita di mana kita beribadah itu sudah lengkap. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Yang juga mereka masih membutuhkan pertolongan, mereka masih membutuhkan bantuan. Bagaimana dengan kehidupan saat ini? Ketika orang hanya memikirkan kepentingannya, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa makan kenyang, bagaimana supaya saya berpakaian yang baik, yang bagus. Bagaimana saya bisa menggunakan upah atau hasil pekerjaan itu. Lalu itu dinyatakan dengan berfoya-foya saja. Tidak ada hal yang bermanfaat. Maka di sini kita semua juga diingatkan, perhatikan keadaan. Kalau kita memang
dalam kehidupan ini, dalam kesadaran kita yang kuat. Maka dengan demikian, tentu saja kehidupan kita juga ini akan selalu bagaimana teruslah, jangan mengabaikan kepuasan-kepuasan kita hanya dengan gedung-gedung gereja ini, kepuasan kita sesaat. Dengan kepuasan diri yang sudah ada pada kehidupan kita. Tapi mari terus, jangan berhenti. Untuk supaya dengan demikian, gereja, yaitu khususnya kita GPIB, kita benar-benar bahwa segala keberadaan kita, gedung gereja yang sudah dibuat, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hadir dan menyembah Tuhan di sana sebagai rumah Tuhan. Kita juga tidak menjadi gereja yang hidup untuk menyatakan segala kuasa dan kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua, Tuhan itu sumber hidup, sumber kehidupan, dan sumber berkat bagi kita. Karena itu, maka dalam keberadaan kita semua, siapapun kita, seluruh umat Tuhan, terutama GPIB, harus terus melakukan dalam keberadaan kita sebagai umat yang membangun rumah Tuhan, umat yang membangun iman, umat yang terus berkarya bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suruh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai, walau hanya tenggelam, agar tiada orang bilang di lautan yang seram. Peliharalah sulungmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mana terlepas. Pelihara sulung pantai agar banyak tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat Kristus, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih,
Engkau yang menyempurnakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami selaku gereja dan umat-Mu. Sehingga kami bersyukur bahwa atas pimpinan dan anugerah Tuhan, sehingga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah memasuki usia ke-72 tahun. Sungguh Tuhan, kami menyadari dalam segala keberadaan panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan Roh Kudus Tuhan, sehingga selaku gereja dan umat Tuhan, GPIB dapat terus melakukan hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dengan berbagai tantangan dan pergumulan, gereja tetap dapat menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam urapan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan demikian semakin banyak orang juga hidup dalam karya keselamatan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami percaya Bapa, melalui GPIB, lewat seluruh hidup persekutuan kami terus membangun iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Lewat pelayanan dan kesaksian, juga kami menjangkau semua orang. Mereka yang belum mendengarkan berita tentang Yesus Kristus, mereka yang masih di dalam berbagai kuasa-kuasa dunia. Karena itu kami serahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh GPIB, sehingga banyak kehidupan setiap orang untuk terus melakukan segala panggilan dan pengutusan Tuhan. Karena itu kami berdoa melalui pelayanan dan kesaksian, sehingga pos-pos Pelkes dimanapun berada, Tuhan berkati. Dari keberadaan 326 jemaat GPIB di mana saja berada, juga kami terus melakukan apa yang menjadi amanat Kristus bagi kami untuk kami kerjakan. Engkau memberkati baik majelis sinode dalam segala kepemimpinan mereka di tengah-tengah GPIB. Mereka juga terus diberikan Roh Kudus Tuhan, sehingga hikmat dan karunia Tuhan tetap berada dalam diri mereka untuk melakukan tugas kerja dan tanggung jawab mereka. Juga berbagai keberadaan BP Mupel di ke-24 Mupel yang ada, Tuhan berkati dengan segala sesuatu yang senantiasa mereka kerjakan dalam lingkup kerja BP Mupel. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan GPIB di mana saja berada. Kami pun selalu menjadi bintang-bintang yang cemerlang dengan setiap perilaku kehidupan kami. Dan kami menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang dengan segala tanggung jawab kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dan juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi jemaat GPIB Getsemani Balikpapan
Biarlah juga dengan segala keberadaan jemaat-Mu masing-masing, mereka pun senantiasa boleh terus memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kehidupan bergereja. Mereka juga senantiasa tidak mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kami semua sebagai warga jemaat GPB Getsemani Balikpapan akan terus juga menyampaikan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau bergandengan tangan membangun segala sesuatu dalam niat dan kesadaran kami untuk kami selalu juga menyerahkan diri kami kepada Tuhan, supaya apa yang masih terus ingin kami lakukan di sekitar gerejamu ini semuanya juga tetap dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi keberadaan bangsa dan negara ini. Juga di dalamnya kami sebagai umat Tuhan ikut mengalami dan merasakan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Bapa kami tetap diberikan ketegaran, kesabaran, dan kekuatan untuk terus kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah itu juga Tuhan berkati supaya di dalam segala keadaan kami pun terus boleh melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Khususnya pemerintah kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka juga seluruh keberadaan mereka, pemerintahan mereka tetap memperhatikan keberadaan masyarakat dimanapun berada. Bahkan terus memikirkan kehidupan bangsa dan negara ini tetap ada di dalam kesatuan dan persatuan. Kami berdoa, walaupun ada berbagai kondisi dan situasi saat ini, dan pergolakan-pergolakan karena berbagai tuntutan-tuntutan untuk keadilan dan kebenaran, biar semua itu benar-benar ya Tuhan, sungguh-sungguh ditegakkan, diupayakan, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu. Tuhan jauhkan segala hal yang ingin menghancurkan bangsa ini. Tapi biarlah kami semua bangsa Indonesia ini tetap mau hidup damai satu dengan yang lain. Dan kami juga melakukan peran-peran sebagai masyarakat yang tetap memperbaiki segala sesuatu di tengah-tengah bangsa ini dengan jalan atau cara yang baik. Dan semuanya itu juga untuk mencapai kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun, mulai dari tanggal saat ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, Tuhan berkati supaya semuanya bisa mereka mensyukuri kehidupan mereka dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah seluruh kehidupan kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah bagi kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah.
Teruslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut maksudmu. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gerejamu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta 1 November 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Pertama, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi warga Jemaat GPB Getsemani Balikpapan dapat menghubungi koordinator sektor di mana saudara berdomisili. Kedua, peralihan Pelkat PA ke PT dan PT ke GP. Akan dilaksanakan ibadah peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT dan PT ke GP pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 9 WITA. Mengundang pengurus Pelkat PA, PT, GP, anak-anak dan orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. Nama-nama dapat dilihat di Warta Jemaat halaman 5. Demikian untuk diketahui. 3. Berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak di keluarga Bangkit Gotama pada hari Minggu 25 Oktober 2020 di Balikpapan. Anak diberi nama Asera Gotama. Saat ini ibu dan anak dalam keadaan sehat. Demikian untuk diketahui. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 November 2020. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenastin Sispiani Titihala Walitik STH, Kantoria, Pianis, Prokantor, dan seluruh jemaat GPB Getsemani Balikpapan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPB Getsemani Balikpapan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diucapkan terima kasih. Pesan hari ulang tahun ke-72 GPIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini Batra Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB telah memasuki usia ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos Pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat.
Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan, misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologi, eklesiologi, dan misiologi GPIB melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan fasilitas dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini persidangan sinode ke-21 akan diselenggarakan. Namun, rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang harus mengalami penguatan, itulah GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat Allah bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan diri sehingga dapat merangkul dan menolong orang yang menderita dan berbeban berat. Melakukan karya nyata termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama,
Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja. Dalam hal ini GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut sekaligus mendorong lokal serta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah, kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergitas internal dan eksternal yang telah GPI bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB, Solideo Gloria. Jakarta, 31 Oktober 2020, Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa KBC STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Kue Merah MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Andri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Said Oloan Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marlen Yosef MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sela Aryani Lumempau Solomo Esa, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soindon. Marilah jemaat Tuhan berdiri, dan amanat pengutusan bagi kita, pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku ilhamkan di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.